الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar di surah Al-Qalam di juz 29. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi al-qalam. Waw qasam. Oleh karena itu setelahnya majrur dengan kasrah. Demi pena dan apa yang mereka tulis. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sungguhnya engkau bukanlah orang yang majnun, orang yang gila, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang musyrikin. Kenapa? Bi ni'mati rabbik, karena nikmat dari Rabbmu, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah membela nabinya dari tuduhan orang-orang kafir musyrikin yang mengatakan Nabi adalah orang gila. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Dan sungguh untukmu betul-betul la ajran, itu pahala. Ajran nakirah, nakirah li ta'zim, tangkir li ta'zim, menunjukkan besarnya pahala tersebut. Ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus, tidak berkurang sedikit pun. Perhatikan ghairu mamnun, mudhaf mudhafu ilaihnya juga nakirah untuk mengimbangi ajran, karena ajran nakirah. Ghairu mamnun mudhafu ilaihnya nakirah. Karena kapan dia ma'rifah maka tidak cocok sebagai sifat untuk ajran, karena ajran nakirah.
Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau betul-betul berada di atas akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Baik. Kita baca tafsirnya di samping sebelah kiri bagian bawah. Nun sabaqal kalamu 'ala al-hurufil muqatta'ati fi awwal suratil Baqarah. Baik, telah berlalu penjelasan tentang huruf-huruf muqatta'ah. Jadi nun, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, alif lam mim sad. Paham? Sad, qaf, nun seperti ini. Ini adalah huruf-huruf yang muqatta'ah, yang terpisah-pisah. Ya di awal ya beberapa surah. Saya lupa berapa totalnya itu. Lupa ya. Masya Allah. Ingatannya lemah. Jadi puluhan surah yang dimulai dengan huruf-huruf ini. Hamim, Yasin, Toha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ini namanya huruf-huruf muqatta'ah. Kita lihat di surah Al-Baqarah. Perhatikan sini. Sebutkan alif lam mim. Hadhihi al-hurufu wa ghairuha min al-huruf al-muqatta'ati fi awail as-suwar. Ini adalah atau huruf-huruf ini dan selainnya, alif lam mim dan yang lainnya, ini merupakan huruf-huruf yang muqatta'ah yang terletak di awal-awal surah. Ya. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Ini teman-temannya semua. Namanya al-huruf al-muqatta'ah yang terdapat di awal-awal surah. Fiha isyaratun ila i'jazil Qur'an. Pada huruf-huruf ini terdapat isyarat akan mukjizat Al-Qur'an. Perhatikan. Karena Al-Qur'an ini berasal dari huruf-huruf yang mereka pakai juga berbicara. Ya, berbahasa Arab seperti apa yang mereka biasa ucapkan. Ya. Tapi bersama dengan itu mereka tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Faqad waqa'a bihi tahaddil musyrikin. Ya, sungguh dengan hal tersebut telah waqa' dengan terjadi tahaddi, tantangan untuk orang-orang musyrikin. Ya. Maksudnya orang-orang musyrikin itu ditantang untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Fa'tu bi suratin mislih. Fa'tu bi asyri suwarin mislih. Ya, datangkan satu surah yang semisal. Ya, atau 10 surah. Ya, dan semisalnya. Fa'ajazu an mu'aradatihi. Mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran tersebut. Wahuwa padahal Al-Quran murakkabun min hadhil huruf allati tatakawwanu minha lughatul Arab. Padahal Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf ini yang tersusun darinya bahasa Arab, bahasa yang mereka pakai sehari-hari. Coba lihat, mereka tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Fadalla ala atau fadalla, taib. Perhatikan, fadalla ajzul Arabi fa'il anil ityani bimithlihi ma'a annahum afsahun nasi ala anna al-Qur'ana wahyun min Allah. Maka ketidakmampuan orang Arab, ajzul Arab, ketidakmampuan orang Arab untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, padahal mereka adalah manusia yang paling fasih, ahli-ahli sastra, ahli-ahli bahasa. Ketidakmampuan mereka mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Karena seandainya dari manusia berarti kalian juga bisa bikin. Ya, bisa bikin. Ya, bisa mendatangkan yang semisal. Tapi bersama itu angkat tangan, tidak ada yang mampu. Ya, dan kita sudah sebutkan di pelajaran-pelajaran yang lainnya, jangankan Al-Quran. Ya, suatu ketika seorang sahabat
ya, yang ketika itu masih musyrik, kafir, sudah datang kepada Nabi SAW ingin mengobati Nabi. Karena katanya ini orang gila. Dan sahabat ini dahulu biasa mengobati orang-orang yang seperti itu, kesurupan orang gila. Dia datang kepada Nabi SAW. Ya, mana yang sakit itu mana? Ternyata Nabi baca khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Oh, ini saja sudah angkat tangan dia mengaku. Ini sudah sampai katanya kedalaman ya lautan apa makna. Artinya dalam sekali itu khutbatul hajah. Masuk Islam. Masuk Islam. Bisa dipahami ini? Ini mukjizat Al-Qur'an. Jadi ini ada beberapa surah, puluhan surah ya. Saya lupa berapa pasnya. Artinya ini mengawali banyak surah dari Al-Qur'an. Huruf-huruf seperti ini, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, alif lam mim shad, hamim, ain sin qaf, nun, qaf, shad dan yang lainnya. Kita kembali di surah Al-Qalam. Halaman berapa situ? 500 berapa? Surah At-Talaq. Tahrim. Jadi sabaqal kalamu 'alal hurufil muqatta'ati fi awal suratil Baqarah. Jadi ini selalu ketika terulang huruf-huruf ini dikembalikan penafsirannya ke surah Al-Baqarah yang kita bacakan tadi. Penafsiran alif lam mim. Baik. Kemudian sebutkan aqsamallahu bil qalam. Nun wal qalami. Apa artinya waw situ? Sebutkan sini aqsamallahu bil qalam. Berarti wawnya waw qasam, waw sumpah. Dibuktikan dengan apa yang setelahnya yang majrur dengan kasrah. Wal qalami, al qalami majrur bil waw, ya. Bi wawil qasam. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al qalam, dengan pena. Alladzi yaktubu bihil malaikatu wan nasu. Yang dengannya para malaikat dan manusia itu menulis. Yang dengan kolam tersebut, dengan pena tersebut, manusia dan para malaikat menulis. Para malaikat juga menulis amalan, catatan amalan manusia. Ya, sebutkan di pelajaran salah satu usul, ada malaikat yang tugasnya mencatat orang-orang yang datang salat Jumat. Kemudian mereka tutup bukunya ketika khatib naik ke mimbar dan yang lainnya dari tugas para malaikat untuk menulis. Wa bima yaktubuna minal khairi wan naf'i wal 'ulum. Wa ma yasturun wal qalami wa ma yasturun. Allah juga bersumpah dengan apa yang mereka yasturun, apa yang mereka tulis. Jadi yasturun ay yaktubun. Wa bima yaktubuna minal khair wan naf'i wal 'ulum. Apa yang mereka tulis berupa kebaikan, perkara yang bermanfaat dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Baik. Ini sumpah. Baik. Jadi ada qasam, ada muqsam bih, ada muqsim, kemudian mana jawabul qasam? Mana yang disumpahi? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sungguh engkau tidaklah gila. Ya. Karena nikmat dari Rabbmu. Karena sekali lagi di antara tuduhan yang paling keji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tuduhan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang gila, majnun. Ya. Li syairin majnun. Tukang syair, orang gila dan yang lainnya, tuduhan-tuduhan yang miring, ya. Yang ingin menjatuhkan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali engkau bukanlah orang gila. Karena nikmat dari Rabbmu. Karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini anehnya orang-orang musyrikin. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka katakan apa? Nabi? Apa gelarnya? Al-Amin. Ya, orang yang sangat terpercaya. Ya. Orang yang sangat terpercaya, jujur. Ya, bahkan kata mereka seandainya Muhammad mengatakan kepada kita ada pasukan di balik gunung yang ingin menyerang, pasti kami akan percaya.
Tapi subhanallah ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, mendakwakan tauhid, ya wa rabbaka fakabbir wa rujza fahjur, oh tidak mau mereka. Mereka tidak mau. Ya, disitulah mereka bikin lakop-lakop, ya, gelar-gelar yang tidak bagus untuk Nabi SAW agar manusia lari. Oleh karena itu, sahabat yang kita sebutkan tadi, itu datang ingin mengobati Nabi karena katanya orang sakit. Nabi itu orang gila, mau diobati, butuh obat, butuh yang mengobati. Nauzubillah. Di sini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah gila. Perhatikan tafsirnya samping, ma anta ayyuhar rasulu bisababi ni'matillahi 'alaika bin nubuwati war risalah bi dha'ifil aql wa la safih ra'i. Engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala atas dirimu dengan kenabian dan kerasulan, itu kamu bukanlah orang yang lemah akalnya. Karena orang yang bodoh pikirannya, maksudnya orang gila. Ya, orang yang tidak waras. Allah nafikan hal tersebut. Didahului apa? Sumpah. Coba lihat. Didahului oleh sumpah. Baik. Dan para ulama menyebutkan ketika ada huruf-huruf muqatta'ah seperti ini, nun, qaf dan yang lainnya, itu pasti setelahnya itu berhubungan dengan Al-Qur'an. Ya, seperti sini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Baik. Dan apa yang kita dapati dari ilmu itu dengan pena. Ya, sekarang dicetak, ya, cetak. Baik. Dari kebaikan, ilmu yang bermanfaat. Baik. Demi pena dan apa yang mereka tulis. Perhatikan. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sungguhnya untukmu itu pahala yang sangat agung, sangat besar, yang tidak terputus. Karena nakirah di sini, nakirah li ta'zim. Ya. Dibentuk dalam nakirah itu untuk menunjukkan besarnya pahala tersebut. Itu pun disifati dengan ghairu mamnun. Tidak terputus. Perhatikan tafsir di bawah. Wa innalaka ala ma talaqqahu min syada'ida ala tabligir risalati la thawaban aziman. Kita lihat ada kata azim ya. Ini dari nakirahnya diambil makna itu. Ghairu manqusin wala maqtu'. Dan sungguh untukmu wahai Muhammad atas apa yang engkau jumpai, talaqqahu apa yang engkau dapati jumpai min syada'id dari ujian-ujian, cobaan. Ya, ketika engkau menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu dakwah kepada manusia dari ujian cobaan itu untukmu thawaban aziman, la thawaban aziman. Pahala yang sangat besar. Yang pahala itu ghairu manqus, tidak terkurangi sedikit pun dan tidak terputus. Karena Nabi SAW mandalla ala khairin falahu ajru mithlu ajri fa'il. Falahu mithlu ajri fa'il. Para siapa menunjukkan sebuah kebaikan kemudian dilakukan, ya dikerjakan, maka untuknya semisal pahala apa yang didapatkan oleh pelaku amalan tersebut. Tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ya, berbeda kita kalau dunia, ya kita punya uang 100.000, kita kasih orang 10.000 ya kurang. Kita sisa 90.000. Kita kasih orang 40.000, ya kita sisa 60.000. Adapun pahala tidak seperti itu. Ketika kita mendapatkan hidayah karena sebab seorang yang ajari kita, tunjukkan kita, ceramahi kita, arahkan kita, ajak kita, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sama seperti apa yang kita dapat tanpa mengurangi pahala kita sedikit pun. Jadi Nabi SAW itu untuk beliau itu pahala-pahala atau pahala yang sangat besar yang tidak terkurangi dan tidak terputus, mengalir terus. Nah, coba bayangkan
Semua dari kita yang mendapatkan hidayah sekarang, sekarang dan sebelumnya dan setelahnya, itu dari mana jalurnya? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali ada yang mengamalkan syariat yang diambil dari Nabi SAW, dari Al-Quran dan Sunnah, maka beliau dapat pahala. Ya, jadi coba bayangkan besarnya pahalanya para sahabat. Yang mana ilmu yang dari Nabi itu jalurnya hanya dari mereka. Ya, besarnya pahala tabi'in, tabi'ut tabi'in. Antum juga seperti itu ketika antum ya mengajarkan ilmu yang bermanfaat, itu masuk dari satu dari 3 amalan yang tidak terputus pahalanya. Paham? Idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalath. Seorang meninggal akan terputus amalannya. Kenapa? Tidak bisa apa-apa lagi. Tidak bisa mengaji, tidak bisa taklim, ya, tidak bisa berzikir, tidak bisa baca Quran, tidak bisa bersedekah, tidak bisa puasa, mati sudah. Ya, terputus kecuali ada 3. Di antaranya apa? Ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Baik. Paham ini? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguh engkau ya Muhammad itu betul-betul berada di atas akhlak yang sangat agung. Ai wa innaka ayyuhar rasulu la'ala khuluqin 'adzimin. Nah, sungguhnya engkau ditafsirkan ya, tafsir siapa kamu, siapa engkau, jadi dijelaskan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata ar-rasul, ayyuhar rasul. Itu wahai rasul, itu nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungguhnya engkau wahai rasul betul-betul berada di atas akhlak yang sangat agung. Kesimpulannya, wa huwa mashtamal alaihi al-Qur'anu min makarimil akhlaq. Apa itu akhlak yang agung tersebut? Yaitu apa yang terkandung di dalam Al-Quran berupa akhlak-akhlak yang mulia. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, manusia yang paling mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Baik. Jadi akhlak yang mulia ini, akhlak yang agung ini itu apa? Yang terkandung dalam Al-Quran dari akhlak-akhlak yang mulia. Faqad kana imtithalul Qur'ani sajiyatan lahu. Dan sungguh mengamalkan Al-Quran, mengaplikasikan Al-Quran itu sudah menjadi tabiat untuk Nabi SAW. Ini apa yang datang dari beliau dari akhlak itu adalah apa yang diambil dari Al-Quran, dari akhlak-akhlak yang mulia. Ya'tamiru bi amrihi wa yantahi amma yunha'an. Nabi SAW melaksanakan perintah-perintah Al-Quran dan berhenti dari apa yang dilarang darinya dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau berakhlak dengan akhlak yang mulia, orang bilang sekarang nggak ada akhlak. Akhlak apa yang dimaksud? Kalau kita cerita akhlak yang mulia, maka mau tidak mau kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru akhlak. Bukan dikatakan akhlak bentuk gulu ekstrim terhadap guru. Ya, kami nih akhlak nanti dicium-cium tangannya nanti dan seterusnya baru dikatakan berakhlak. Ya, akhlak yang mulia adalah akhlak yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah sudah memuji nabinya di sini. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau ya Muhammad itu betul-betul berada di atas akhlak yang sangat agung. Dan akhlak Nabi kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Baik, bisa dipahami ini? Dan juga Syekh As-Sa'di rahimahullah juga menyebutkan kesimpulan akhlak yang agung ini. Itu apa? Karena khuluquhul Quran. Itu kesimpulannya. Karena kenapa? Pernah ada orang yang datang kepada Nabi SAW bertanya tentang akhlaknya Nabi. Bagaimana akhlaknya Nabi SAW? Jadi Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan kesimpulan supaya tidak repot. Karena khuluquhul Quran. Sudah, titik. Akhlaknya Nabi Al-Quran. Maksudnya apa? Kalau kau mau tahu akhlaknya Nabi, mau ngerti, paham, kamu kenal akhlaknya Nabi SAW, maka baca Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Paham? Dan itu banyak sekali. Seperti khudil afwa murbil urfi wa'arid 'anil jahilin.
Ambillah maaf, perintahkan kepada yang ma'ruf dan berpaling dari orang-orang bodoh. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Ya, paham? Dan ayat-ayat yang lainnya. Seluruh Al-Qur'an karena khuluqul Qur'an. Karena khuluquhu Al-Qur'an. Baik. Dan ini bagian yang tidak terpisah dari agama. Ya, seorang yang belajar, ya, baik. Seorang yang belajar agama itu tentunya harus nampak padanya akhlaknya mulia. Paham? Dan itu adalah buah dari apa yang dia pelajari dari Al-Quran dan Sunnah, dari ilmu agama. Semakin tinggi ilmunya, maka akhlaknya harus semakin mulia, harus semakin bagus. Tidak dibalik. Semakin lama belajar, ya semakin tak lewat-lewat. Ya, semakin gajili-jili, tidak. Semakin dia belajar, semakin bagus akhlaknya, semakin lembut, semakin hikmah. Tidak dibalik. Dahulu waktu awal hijrah, awal ngaji, Masya Allah. Pas mondok, ya, paham ini? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, berubah. Baik. Bisa dipahami? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fasatu basir wa yubsirun. Baik. Kelak engkau akan melihat dan mereka akan melihat. Abasara yubsiru. Ya, tubsiru dan yubsirun sama akar katanya. Itu abasara yubsiru. Kelak engkau akan melihat dan mereka akan melihat. Apa artinya? Perhatikan. Fa'an qaribin. Ya, dalam waktu dekat satara ayyuhar rasulu wa yaral kafiruna fi ayyikumul fitnatu wal junun. Apa yang akan dilihat? Ya, yang akan engkau lihat dan yang akan mereka lihat, bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kalian yang maftun? Yang ada ya kegilaan, ada fitnah pada dirinya. Jadi dalam waktu dekat engkau akan melihat wahai Rasul dan orang-orang kafir juga akan melihat. Fi ayyikumul fitnatu wal junun. Siapa yang bermasalah? Siapa yang gila? Ya, siapa yang terfitnah? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengembalikan hal tersebut kepada dirinya, bahwasanya Allah lah yang paling tahu tentang hal tersebut. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya Rabbmu lah, dialah yang paling tahu tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang paling tahu tentang siapa yang mendapatkan hidayah. Ai inna rabbaka subhanahu huwa a'lamu bisyaqi al-munharifi an dinillah wa tariqil huda. Baik. Sungguhnya Rabbmu Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, dialah yang paling tahu siapa orang yang asyaqi, orang yang sengsara, al-munharif, orang yang melenceng, berpaling dari agama Allah dan jalan petunjuk. Baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Siapa yang sengsara, celaka karena dia tersesat dari jalan Allah, melenceng dari jalan Allah, dari jalur petunjuk. Wa huwa a'lamu bil muhtadin wa huwa a'lamu bit taqi al muhtadi ila dinil haq. Dan juga Allah lah yang paling tahu tentang siapa yang bertakwa dari hamba-hambanya. Al muhtadi, orang-orang yang mendapatkan petunjuk kepada agama yang benar. Nah, mereka mengaku ya bahwasanya menuduh Nabi SAW bahwasanya Nabi itu orang majnun, orang gila. Ya, Allah sebutkan ya, dalam waktu dekat kamu akan melihat dan mereka akan melihat. Siapa dia di antara ya mereka yang maftun? Siapa di antara kita yang maftun? Kemudian Allah sebutkan bahwasanya itu Allah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang berada di atas petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan nabinya, fala tuti'il mukadzibin. Ya, jangan engkau taati orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, yang mendustakan dirimu, tidak mau menerima kebenaran. Jangan taati, jangan ikuti. Taib. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka ingin kamu itu tudhin, kamu itu lembek ya kepada mereka, sehingga mereka juga lembek kepada dirimu. Maksudnya mereka ingin supaya Nabi SAW taib
tuwafiquhum ala ba'dhi ma hum alaih. Ya, menyetujui sejalan dengan apa yang mereka berada di atasnya. Ini tidak akan mungkin kan? Ya. Karena itu Allah ingatkan, jangan sekali-kali engkau taati mereka, orang-orang mendustakan dirimu, mendustakan kebenaran. Karena mereka itu inginnya tuduhin, kamu tuduhin. Ya, mudahan kamu ya lemah lembek kepada mereka sehingga mereka pun balas dengan yang semisal. Saya perhatikan tafsir di bawah. Taib. Fala tuti'il mukadzibin ay fasbut ala ma anta alaihi ayyuhar rasul min mukhalafatil mukadzibin. Kokohlah engkau di atas apa yang engkau berada di atasnya wahai rasul, dari penyelisihan terhadap orang-orang yang mendustakan kebenaran. Wala tuti'hum, jangan engkau taati mereka. Waddu law tudhinu fayudhinun ay tamannau wa ahabbu law tulayinuhum wa tusani'uhum ala ba'dhi ma hum alaih fayalinuna laka. Lana yalinu fayalinuna laka. Mereka berangan-angan menginginkan seandainya kamu itu ya lembek kepada mereka. Paham? Baik. Atas sebagian yang mereka berada di atasnya, sehingga mereka pun membalas dengan yang serupa. Ya, mereka juga lembek terhadap. Ini sudah diingatkan oleh Allah, jangan kamu taati, jangan kamu ikuti kemauan mereka. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tuti' kull halafim mahin. Beberapa sifat ya. Halaf, mahin, hammaz, masya, binamim, manna'il lil khair, mu'tadin, asim, utullim, ba'da dzalika zanim. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sifat tercela disebutkan sini. Wala tuti', dan jangan engkau taati kull halaf. Ya, semua orang yang halaf, tukang bersumpah. Ya, dengan sumpah dusta, palsu, mahin, orang-orang hina, rendah. Hammaz, orang-orang yang mengolok-olok manusia. Ya, ditafsirkan nanti menggibahi manusia. Masya'im binamim, kesana kemari berjalan untuk menyebarkan namimah, adu domba. Manna'il lil khair, menahan kebaikan hartanya, tidak mau melaksanakan kewajibannya. Mu'tadin, orang-orang melampaui batas. Asim, lagi banyak dosanya. Kathirul asam, kathirul asam. Utullin, orang-orang congkak, zalim, lagi zanim. Rusak atau banyak melakukan maksiat. Perhatikan, kita baca di bawah, perhatikan. Wala tuti' ayyuhar rasulu, dan jangan engkau taati wahai rasul kulla insanin, ya, setiap manusia yang kathiril halifi, yang banyak bersumpah. Halaf ini sigo mubalaghah, fa'al. Ya, fa'al sama koki. Apa bahasa Arabnya koki? Tabbakh. Tabbakh yang banyak memasak. Ya, wazannya fa'al. Ini halaf, ya. Kalau halaq tukang cukur, ya, pakai qaf. Ini halaf. Orang yang banyak halif, banyak bersumpah. Kadzab, pendusta. Baik. Kemudian lagi mahin, yaitu hakir. Baik, hakir. Perhatikan perhatikan tafsir di Taisir Karimur Rahman. Saya bacakan dari keterangan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Halaf ay kasiril halif, sama tafsirnya, itu banyak bersumpah. Fa innahu la yakunu kadzalika illa wa huwa kadzdzab. Subhanallah. Nih dalamnya ya fikih beliau. Dan katanya tidak mungkin seorang tersebut seperti itu, banyak bersumpah, kecuali dia adalah pendusta. Ya, pendusta. Bahkan kita kadang dapat ya mencuri sesuatu, pas di sidang itu kerjanya bersumpah. Wallahi saya tidak bagi, padahal jelas-jelas didapat. Baik. Ini halaf, ini yang pertama. Perhatikan. Halafin mahinun, ya, hina. Wala yakunu kadzaban illa wa huwa mahin, dan tidaklah dia
pendusta kecuali dia orang yang rendah, orang yang hina. Taib, perhatikan Syekh sini saya ringkas, laisa lahu himmatun fil khair bal iradatuhu fi syahwatin nafsi fi syahwati nafsihi al khasisah. Tidak ada keinginan, tidak ada himmah, semangat dalam melakukan kebaikan. Ini orang yang hina seperti ini, orang yang rendah. Coba lihat, tidak ada semangatnya dalam melakukan kebaikan, bermalas-malasan, ogah-ogahan dalam melakukan kebaikan. Jadi apa sih himmahnya, apa sih keinginannya? Bal iradatuhu fi syahwati nafsi. Yang dipikirkan keinginannya itu hanyalah terbatas pada syahwat dirinya saja yang hina, yang rendah. Coba lihat. Ya sudah, 2. Halaf, mahin. Taib, sini mahinin ya. Taib, naat ke halaf. 2. Yang 3, hammaz. Apa itu hammaz? Di sini disebutkan muktabil linnas. Itu orang yang sering menceritakan aib orang lain. Taib. Hammaz ini lebih umum lagi. Perhatikan kata As-Sa'di, katsiril aibi linnasi wa ta'ni fihim bil ghibati wal istihza wa ghairi dzalik. Banyak mencela manusia. Taib, dengan ghibah, istihza dan yang lainnya. Ya bukan sekedar menceritakan, tapi kadang dengan mengolok-olok. Istihza. Dan ingat, istihza ini ketika diarahkan kepada ayat-ayat Allah, pada Rasulullah, agama ini, itu merupakan kekufuran. Mengolok-olok ayat-ayat Allah, syariat Islam, ya, mengolok-olok Nabi SAW, para sahabat, itu merupakan bentuk kekafiran. Ini hati-hati orang-orang yang sering stand up itu, apa itu? Stand up komedi, ya. Itu sering melucu-lucu, melawak, itu jangan sampai ya materi-materi agama seperti ini dia kasih masuk dalam lawakannya, karena itu bentuk kekufuran. Ya, entah itu syariat Islam atau Nabi SAW atau para sahabat atau ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, paham ini? Taib, ini hammaz ya, hammaz. Jangan tuh sebut, catat sini, ini halaf, ini mahin, ini muktabil linas, ini hammaz. Tidak sampai di situ. Masya'im binamim. Masya' dari al-mash, berjalan. Masya' berarti apa? Orang kuat jalan. Ya, ke sana kemari berjalan. Apa bikin? Binamim. Dia berjalan ke sana kemari membawa namimah, mengadu domba manusia. Apa itu? Perhatikan. Masya'im binamim. Yamshi bainahum bin namimah. Ya, kerjanya berjalan ke sana kemari di antara manusia dengan adu domba, an-namimah. Apa itu an-namimah? Wa yanqulu haditha ba'dihim ila ba'din. Dia menukil pembicaraan sebagian orang kepada sebagian yang lainnya. Apa tujuannya? Ala wajhil ifsadi bainahum. Untuk merusak hubungan di antara mereka. Hah? Kalau kita sekarang tidak usah pergi-pergi, ya. Cukup jempol. Forward, ya, diteruskan. Weh, si Anu bilangnya kau begini. Kau tahu Ji? Tidak. Masa kah? Ini anunya. Oh, paham ini? Atau grup. Ya, dia sebar di grup, teruskan. Kan sama saja kan dia berjalan. Ya. Ini lebih canggih lagi. Ya, baring-baring di atas kasur. Ya, angka-angka kaki. Ya, forward sudah tersebar. Lebih banyak lagi, langsung banyak orang baca. Ya, memang niatnya rusak. Ya, niatnya rusak, hatinya rusak. Paham? Niatnya apa? Ifsad, merusak hubungan antara manusia. Senang dia. Senang. Dan itu targetnya memang. Ya, karena kalau orang akur, baku baik, tidak tenang hidupnya. Ya sudah, bikin namim. Kesana kemari, masya'im binamim. Masya' binamim. Perhatikan kata Syekh As-Sa'di, yamshi bainan nasi bin namimah, sama. Wahia naklu kalami ba'dhin nasi li ba'dhin. Apa itu an-namimah? Mengadu domba, menukil pembicaraan sebagian orang kepada sebagian yang lainnya. Liqasdil ifsadi bainahum, untuk dengan maksud merusak hubungan di antara mereka. Wa ilqa'il adawati wal baghdha, tujuannya untuk melemparkan permusuhan dan kebencian di tengah manusia. Ini saja antara si A dan si B, dia namimah, diadu domba sudah
dosa besar. Ya, karena ingat tukang namimah ini, tukang adu domba ini salah satu yang disiksa dalam kuburnya. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim ada di Umdatul Ahkam. Ya, ada dua orang, yang satunya tidak berbersih, tidak cebok ketika kencing, satunya yamshi bin namimah. Dahulu ketika hidup di dunia, kerjanya ke sana kemari, mengadu domba, merusak hubungan di antara manusia, melemparkan kebencian dan permusuhan di tengah manusia. Paham ini? Ini disiksa dalam kuburnya, disiksa dalam kuburnya. Ini sebab siksa kubur ini. Apalagi yang dia rusak hubungan antara rakyat dengan pemerintahnya, penguasanya. Ini lebih besar lagi dosanya. Ya, bukan antara si A dan si B saja, si B dengan si C, tidak. Antara rakyat dengan pemerintahnya. Dipanas-panasi. Rusak. Senang kalau masyarakat benci kepada pemerintahnya. Tidak senang sama pemerintahnya. Mengkritik pemerintahnya. Memusuhi pemerintahnya. Dia itu targetnya memang. Naudzubillah. Hati-hati. Masya'im binamim. Sana kemari kerjanya begitu. Provokasi. Mengadu domba antara rakyat dengan pemerintahnya. Ya. Paham? Dia bawa ini pemerintah begini, ada kebijakannya begini, kasih tahu orang. Tujuannya bukan sekedar informasi, dia supaya masyarakat benci. Ya, digetarkan mimbar Jumat hanya untuk itu, menceritakan kejelekan pemerintah. Yang ujung-ujungnya apa? Masyarakat, rakyat benci sama pemerintah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian dikatakan itu pemberi nasihat. Nasihat apa? Seperti itu. Kemudian yang kelima, manna'il lil khair. Apa ini manna'il lil khair? Bakhilin bil mal. Seke, ya. Bakhil ya, pelit dengan harta. Taib. Dhaninin bihi 'anil haq. Ya, dia pelit dengan harta tersebut dari kebenaran. Maksudnya apa? Perhatikan kata Syekh As-Sa'di rahimahullah. Manna'il lil khairi alladhi yalzamuhu al-qiyamu bihi minan nafaqatil wajibati wal kafarat waz zakawat wa ghairi dhalik. Itu dia dia menahan, pelit dari al-khair, yaitu harta yang wajib dia tunaikan kewajibannya berupa nafkah-nafkah yang wajib. Ya, seperti misalnya dia seorang suami wajib menafkahi istrinya, anaknya, kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Dia pelit di situ. Wal kafarat, kafar yang dia harus bayar. Misalnya memberi makan orang miskin, ya 60 orang, ya, atau kafarah yang lainnya, atau zakawat, atau zakat harta, ya harus sudah dia keluarkan terpenuhi haul dan nisabnya, tapi dia tidak bayarkan. Ini tercela, manna'il lil khair, naudzubillah. Yang ke-6, mu'tadin. Apa artinya mu'tadin? Baik. Sini dhaninin bihi anil haq, ini satu ya. Syadidil man'i lil khair. Itu betul-betul sangat menahan, pelit dari kebaikan. Mu'tadin ay mutajawizin haddahu fil udwan 'alan nas wa tanawulil muharramat. Ya, mu'tadin melampaui batas, yaitu melampaui batasannya dalam permusuhan kepada manusia. Ya, kita ya menebar permusuhan, melakukan permusuhan kepada manusia itu merupakan mu'tad, perbuatan i'tida. Dan juga dalam posisi tanawulil muharramat, dalam melakukan perkara-perkara yang haram. Ya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah sini, mu'tadin ay alal khalq. Dia melampaui batas kepada makhluk fi zulmihim. Yaitu dengan cara menzalimi mereka fid dima wal amwal wal a'rad. Subhanallah, tafsir luar biasa indahnya. Jadi mu'tadin itu apa? Melampaui batas kepada makhluk, kepada manusia dengan menzalimi mereka pada 3 yang disebutkan di Al-Kabair Adz-Dzahabi, pada kehormatan, darah dan harta. Coba. Ya, subhanallah ya. Jadi luar biasa ini sifat terkumpul. Coba lihat. Ini kan naat semua. Kembali ke halaf yang pertama. Halafin, mahinin, hammazin, masya'in binamim, manna'il lil khair. Mu'tadin. Ini mu'tadin luar biasa juga ini. Ya, orangnya zalim, ya, menzalimi manusia dari pada hartanya, kehormatannya atau darahnya. Dan ini banyak bentuknya. Dari 1 dari 3 ini
Ini banyak bentuknya. Paham? Baik. Kemudian asim. Apa itu asim? Perhatikan. Kasirul asam. Banyak dosanya. Banyak melakukan dosa. Kasirul asam. Baik. Kata Syekh di sini, asimin ay kasiril ismi wa dhunubi al-muta'alliqati fi haqqillahi ta'ala. Ya. Banyak dosanya, banyak kesalahannya yang berhubungan dengan hak Allah. Karena tadi mu'tadin juga dosa, tapi berhubungan dengan apa? Hak manusia. Ini asim, digandengkan. Mu'tadin tadi pada apa? Berhubungan dengan hak manusia, menzalimi mereka pada 3. Kemudian asim, itu banyak dosa yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai di situ, utullin. Ya. Apa artinya utullin? Golil. Orangnya keras, kaku. Ya. Ghairi munqadin lil haq, tidak mau tunduk kepada kebenaran. Perhatikan di sini tafsirnya, syadidin fi kufri. Ya, syadidin sangat keras dalam kekufurannya. Ba'da dzalika zanim. Baik. Kita lihat apa di terjemahan biasa. Baik, zanin terkenal kejahatannya kalau di terjemahan. Coba lihat di tafsir di bawah. Sudah banyak coretan deh. Coba kita perhatikan. Utullim ba'da dzalika zanim. Syadidin fi kufrihi fahishin laimin mansubin ila ghairi abih. Ini saya tidak terlalu paham di sini. Dimansub, dinisbahkan kepada selain bapaknya. Intinya dia fahish. Ya. Ya, orang yang gemar melakukan perbuatan keji, laim, tercela. Baik. Bisa paham ini zanim. Kata Syekh Taib As-Sa'di rahimahullah. Taib. Bal akhlaquhu akbahul akhlaq. Akhlaknya itu akhlak yang paling jelek. La yurja minhu falah. Taib. Sampai-sampai kondisinya seakan-akan tidak diharapkan lagi keberuntungan padanya. Taib. Ini ada berapa ini? Tadi kita hitung 2, 5, 9, ya. 9. Kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala larang nabinya dari mengikuti ini. Fala tuti wala tuti kullu halafin mahin sampai zanim. Sudah? Sampai di sini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, an kana dza mali wa banin. Baik. Ketika dia memiliki harta, orang kaya, punya anak-anak, apa sikapnya? Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dia bersombong. Ya, dia melampaui batas, bersombong dari kebenaran. Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, dia bilang apa? Asatirul awwalin. Ini cerita-ceritanya orang-orang terdahulu. Na'udzubillah. Perhatikan tafsir di bawah, wa min ajli annahu kana sahiba malin wa banin. Karena dia adalah orang yang memiliki harta, orang kaya dan memiliki anak-anak. Tagha wa takabbara 'anil haqq. Dia melampaui batas dan bersombong dari kebenaran. Fa idza quri'a 'alaihi ahadu ayatil qur'ani kadzdzaba biha. Jika dibacakan kepadanya satu dari ayat-ayat Al-Qur'an, dia dustakan. Wa qala, kemudian dia berkata, hadza abatinul awwalin wa khurafatuhum. Ini merupakan dongeng-dongengnya orang terdahulu dan khurafat mereka. Dia tolak kebenaran. Karena kenapa? Dia orang kaya, orang banyak anak, pengikut. Ya. Paham ini? Dan ini sifat ya para penentang para rasul ya di setiap zaman. Itu yang menentang dakwah apa? Orang-orang yang di atas, orang punya kedudukan, punya pangkat jabatan, punya harta. Wah, ini hati-hati. Kadang dia dikalahkan sama kesombongannya. Ya, dia takabbur. Sehingga apa? Dia tidak mau nolak. Apalagi yang ajak dia orang rendahan, orang miskin. Ya, ayo kita bertobat Pak, kita begini, kita sholat, kita tauhidkan Allah. Siapa kamu? Hah? Siapa kamu? Taib. Naudzubillah.
Jadi kadang kita ditakdirkan menjadi orang yang kurang mampu, orang miskin, kadang kita bersyukur. Karena kenapa? Pengikut para nabi dan rasul itu rata-rata fuqara wa masakin. Orang-orang lemah, tertindas. Ya. Apa mau disombongkan? Berbeda orang-orang yang biasa memiliki. Tidak semua orang kaya seperti itu, enggak. Tapi ini biasanya mengantar mereka kepada kesombongan. Sehingga mereka menolak kebenaran. Takabbara anil haqq. Perhatikan sini. Wahadhil ayat. Dan ayat-ayat ini, walaupun ini turun kepada, saya baca dulu Arabnya. Wahadhil ayatu wa in nazalat fi ba'dil musyrikin kal Walid ibn al-Mughirah illa anna fiha tahdhiran lil muslimi min muwafaqati man ittasafa bihadhihi sifatil dhamimati. Ya, ayat-ayat ini yang menyebutkan sifat-sifat tercela. Walaupun ayat ini turun untuk sebagian orang-orang musyrikin seperti Al-Walid ibn al-Mughirah, yang juga disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Walaupun ini turun untuk sebagian ya mereka, tapi perhatikan, tapi ini pada ayat-ayat ini juga terdapat tahdhiran, terhadap peringatan keras untuk seorang muslim. Jangan sampai dia muwafaqah, dia ya setujui, dia berjalan bersama, dia mengikuti orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat tercela ini. Jadi ini kita hindari, hati-hati dari orang-orang seperti yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Jangan dijadikan teman. Ya. Jangan diikuti, jangan ditaati, apalagi dijadikan sahabat. Ya, apalagi dijadikan apa? Pasangan hidup. Tinggalkan. Ya. Tinggalkan. Ini Allah larang. Wala tuti, jangan engkau taati. Jangan ikuti, jangan taati. Ini sifat-sifat tercela. Halaf, mahin, hammaz, masya'in binamim, manna'ilil khair, mu'tadin, athim, utullin, zani. Tayyib. Kemudian terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, sanasimuhu 'alal khurtum. Kami kelak akan memberikan dia tanda di hidungnya. Ya. Perhatikan tafsirnya. Sanaj'alu 'ala anfihi 'alamatan lazimatan la tufariquhu 'uqubatan lahu liyakuna muftadhihan biha amaman nas. Nauzubillah. Baik. Perhatikan. Kelak kami akan jadikan pada hidungnya tanda yang terus-menerus ada pada dirinya, tidak akan berpisah darinya sebagai bentuk siksaan untuknya. Liyakuna muftadhihan biha. Jadi dengannya dia muftadhihan. Nampak ya aibnya, nampak kesalahannya di hadapan manusia. Ini bentuk apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadi apa? Simah. Ya, sanasimu dari simah, alamah, nampak kelihatan. Yaitu pada wajahnya, itu di hidungnya. Insyaallah nanti setelah ini kita masuk tentang ashabul jannah. Ya, kisah para pemilik kebun. Ya. Ya, para pemilik kebun yang seke, ya, yang pelit kikir. Ya, nanti kita akan sebutkan kisah mereka. Bagaimana akhir ceritanya orang-orang ashabul jannah. Sekian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.